Tolong duduk di tempat masing-masing. Silakan dirapikan mejanya. Semuanya masih ada yang di luar? Oh, sudah lengkap? Baik, jika sudah lengkap, maka Ibu akan mulai pelajaran pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya jika kita mulai dengan berdoa. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Selesai. Terima kasih. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu akan melakukan absensi dulu. Sembari Ibu mengabsen, silakan kalian siapkan buku paket kalian dan buku referensi yang lain yang kita gunakan pada pelajaran kali ini. Selain itu, silakan barang-barang yang lain dimasukkan. Muhammad Abdullah, Siti Maisaroh, Ahmad Fejid, Palupi Hika Masruro, Arshinta Nuruddin, Berlian Airustari, Siti Rofiul Adawiyah, Bagus Priyanto. Kemana Bagus Priyanto? Ada surat izinnya? Silakan sekretaris, jika ada suratnya ditaruh di meja saya ya. Kemudian Ahmad Ramadhani, Wildan Said, Izatus Solihah, Putu Ayuni, Airon Husna, Nafilah, Imro'atus Solihah, Lu'lu Afifah, Yulis Rahmawati, Halimatul Nadia, Syarukan, Riza Satifah. Jadi yang tidak masuk hanya satu ya, yang bagus saja. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai jaringan tumbuhan. Nah, sama halnya seperti pada hewan, manusia, dalam tumbuhan itu juga tersusun atas jaringan sel. Mungkin kalian sudah mengerti ya, apa itu sel, apa itu jaringan, apa itu organ, sistem organ, dan lain-lain. Coba kalian perhatikan tumbuhan di sekitar kalian. Silakan kalian perhatikan keluar kelas. Nah, di situ kalian dapat melihatkannya. Di situ ada tumbuhan, ada ujungnya yang masih muda, kemudian ada tumbuhan yang daunnya itu sudah menua atau sudah kelihatan tidak muda seperti yang di ujung, di kuncup, bagian kuncupnya, kemudian batang dan lain-lain. Nah, seperti yang kalian lihat tersebut, itu merupakan bagian atau organ-organ dari tumbuhan. Sedangkan untuk melihat jaringan pada tumbuhan, kita membutuhkan bantuan alat optik yang bernama apa? Ada yang tahu? Ya, benar, yang bernama mikroskop. Jadi kita tidak bisa melihat jaringan dalam tumbuhan itu dengan kasat mata. Kita membutuhkan bantuan alat yang bernama mikroskop. Untuk menggunakan mikroskop itu kita bisa menggunakan mikroskop cahaya. Jadi mungkin di pertemuan selanjutnya kita bisa praktek mengenai jaringan tumbuhan ini. Kita lihat preparat jaringan tumbuhan dan kita lihat bagaimana jaringan tumbuhan itu melalui mikroskop. Selanjutnya, jaringan pada tumbuhan itu terbagi menjadi dua, yaitu jaringan muda atau jaringan meristem dan jaringan permanen atau jaringan dewasa. Nah, jaringan permanen sendiri itu masih terbagi lagi, jadi berdasarkan fungsinya masih terbagi lagi menjadi beberapa bagian, menjadi beberapa kelompok, yaitu ada epidermis, kemudian parenkim, kemudian jaringan penyokong, ada jaringan penguat, kemudian jaringan pengangkut, kemudian ada jaringan gabus. Untuk yang pertama kali kita bahas kali ini yaitu mengenai jaringan meristem atau jaringan muda. Tulisan saya bisa dilihat dari belakang. Jaringan meristem atau jaringan muda merupakan jaringan yang tersusun dari sel-sel embrionik yang terus-menerus membelah sehingga menghasilkan sel-sel baru yang memacu pertumbuhan pada suatu tumbuhan atau tanaman.
Nah, jaringan meristem ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu berdasarkan asal pembentukannya dan berdasarkan letaknya. Berdasarkan asal pembentukannya, jaringan meristem itu dibagi menjadi dua, yaitu meristem primer dan meristem sekunder. Sedangkan berdasarkan tata letaknya, meristem dibagi menjadi tiga, yaitu meristem apikal, meristem lateral, dan meristem interkalar. Jadi, gimana? Jaringan meristem dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan asal pembentukannya, kemudian berdasarkan letaknya. Nah, untuk lebih jelasnya dari gambaran dari masing-masing jaringan meristem ini, baik jaringan meristem primer, sekunder, apikal, lateral, kemudian interkalar, mungkin kalian bisa membuka buku paket kalian masing-masing. Kalau tidak salah di halaman 15, di situ ada gambar dari penampakan dari jaringan meristem ini. Karena jaringan itu kan merupakan suatu komponen dalam tubuh yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata, sama halnya seperti sel. Nah, jadi kita membutuhkan alat bantu, yaitu berupa mikroskop. Nah, kita membutuhkan itu. Mungkin di lain waktu jika ada kesempatan dan masih ada jam, kita akan melakukan praktikum ini, yaitu pengamatan preparat dari jaringan tumbuhan. Agar lebih jelasnya, agar kalian tuh tidak hanya mengandai-andai di dalam otak saja, tapi kita juga bisa mengamati secara langsung. Tapi untuk pertemuan kali ini sebagai gambaran, agar kalian juga mendapat gambaran, kalian bisa melihat gambar di buku paket kalian masing-masing di halaman 15. Karena sebenarnya tadi Ibu sudah menyiapkan dalam bentuk PPT dan kalian sekarang sudah mati lampu, jadi Ibu tidak bisa menayangkan gambar tersebut. Tapi gambar yang Ibu miliki itu tidak jauh berbeda dengan yang ada di buku paket kalian masing-masing. Bisa dilihat? Ya, jadi seperti itu penampakan dari jaringan meristem yang ada di dalam tumbuhan tersebut. Jadi berbeda ya, sama halnya seperti ketika kalian mengamati sel seperti itu. Bentuknya itu abstrak, tidak bisa kita lihat secara dalam wujud seperti yang kita temui di kehidupan sehari-hari, seperti maksudnya dalam bentuk kayak meja, kursi, kotak, bulat atau bagaimana, karena ya namanya jaringan sama dengan sel juga, jadi bentuknya abstrak seperti itu. Yang penting kalian paham kan, maksudnya itu tadi terletak di mana. Nah, sekarang silakan kalian membuka buku masing-masing, buku paket kalian masing-masing. Buka bab jaringan meristem. Kemudian silakan kalian baca terkait pengertian jaringan meristem, ciri-ciri jaringan meristem, kemudian pembagian jaringan meristem yang sudah Ibu sampaikan di sini. Ibu beri waktu 5 menit untuk membaca, cukup. Silakan dibaca bukunya masing-masing, jangan ramai, karena setelah ini Ibu akan memberikan kalian tugas. Baik, sudah 5 menit. Mungkin ada yang ditanyakan atau yang belum dipahami dari materi tadi, pengertian meristem, kemudian ciri-ciri pembagian jaringan meristem. Jika tidak ada yang bertanya, maka Ibu anggap kalian sudah mengerti. Atau mungkin akan muncul pertanyaan-pertanyaan ketika kalian Ibu beri tugas ya.
Nah, sekarang Ibu akan memberi kalian selembar tugas, yang mana nanti silakan kalian menjawab jawabannya itu langsung di kertas ini, di bagian bawahnya, atau jika tidak cukup maka dijawab di bagian belakangnya. Ya, baik. Jadi di sini ada dua tipe soal, yang mana nanti ada tipe soal yang berbeda. Silakan kalian kerjakan soal ini secara individu, akan Ibu bagikan. Kemudian nanti di sini akan ada perintah, yang mana kalian akan diperintahkan untuk berkumpul bersama teman-teman yang memiliki tema soal yang sama. Jadi secara tidak langsung nanti akan terbagi menjadi dua kelompok karena di sini ada dua tipe soal. Silakan kalian berkumpul, entah itu membentuk lingkaran atau mau duduk di kursi atau di bawah, terserah senyaman kalian. Kemudian kalian kerjakan secara diskusi dengan kelompok kalian masing-masing. Akan tetapi tetap jawaban kalian tulis secara individu di kertas kalian masing-masing. Hanya saja untuk menambah informasi, selain dari literasi atau dari literatur yang ada, dari buku paket kalian dan sumber-sumber referensi yang lain, kalian juga diperbolehkan untuk berdiskusi bersama kelompok kalian tersebut. Bisa dipahami? Nanti jika ada yang belum dimengerti, silahkan tanyakan kepada Ibu. Sekarang akan Ibu bagikan. Semuanya sudah kebagian? Ada yang masih belum kebagian soal? Baik. Jika semua sudah kebagian soal, silakan kalian baca soal tersebut, kalian buka. Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan. Bisa dipahami? Silakan kalian buka soalnya, kalian baca dulu. Kalian cari teman kalian dan berkumpul untuk berdiskusi. Ibu tunggu 10 menit. Jika ada pertanyaan apa yang belum dimengerti dari soal, silakan ditanyakan ya. Silakan ditanyakan kepada Ibu. Iya Doni, bagaimana? Soal nomor 3. Itu kalian diperintahkan untuk mengimplementasikan hasil dari pemahaman kalian dalam fenomena yang terjadi di sekitar kalian. Seperti contohnya tadi pada saat pembukaan Ibu kan sudah menyampaikan ada kenapa kok daun yang di bagian ujung itu bisa nampak muda atau lebih muda daripada daun di bawahnya, dan daun-daun yang lain semakin ke bawah itu semakin tua, semakin ke atas semakin muda, seperti itu. Itu karena apa? Nah, di situ juga disebut, di situ ada jaringan apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi, seperti itu. Yang lain bisa dipahami? Silakan dilanjutkan. Jika ada yang tidak mengerti, silakan ditanyakan lagi, tidak apa-apa. Baik, sudah 10 menit. Silahkan masing-masing lembar jawaban kalian kumpulkan pada salah satu teman kalian di masing-masing kelompok, dan perwakilan kelompok silahkan kumpulkan ke depan. Baik, terima kasih. Selanjutnya Ibu akan bertanya. Apakah ada pertanyaan terkait materi kita kali ini mengenai jaringan meristem terlebih dahulu?
karena sekarang kita membahas mengenai jaringan meristem. Ada yang ditanyakan mengenai pengertian jaringan meristem, ciri-ciri jaringan meristem, kemudian pembagian masing-masing pembagian serta contoh dari pembagian jaringan meristem ini. Jika tidak ada yang bertanya, maka Ibu yang akan balik bertanya pada kalian. Sekarang Ibu ingin bertanya, kalian semua tahu tunas bambu yang biasa kalian konsumsi bagi yang suka? Ya, tunas bambu. Tunas bambu itu merupakan bagian tumbuhan yang muda. Berarti pada tunas bambu itu terdapat jaringan apa? Ya, terdapat jaringan meristem. Lebih khususnya, terdapat jaringan meristem yang berdasarkan apa? Berdasarkan letaknya, maka jaringan meristem yang ada pada tunas bambu atau bambu muda itu berarti jaringan meristem apa? Ya, jaringan meristem apikal. Kenapa? Karena biasanya jaringan meristem apikal terletak pada bagian ujung, seperti pucuk tunas, kemudian ujung akar, seperti itu. Karena ujung akar mungkin kita tidak bisa mengamati secara langsung ya, karena ujung akar kan ada di dalam tanah, itu yang lebih mudahnya Ibu contohkan yaitu seperti tadi, seperti tunas bambu atau bambu yang masih muda, kemudian ada tunas dari pohon pisang. Baik, Ibu rasa kalian sudah paham ya. Coba kita kembali review, kita simpulkan bersama-sama mengenai materi yang kita pelajari pada pagi hari ini. Jadi materi yang kita pelajari pada pagi hari ini kita pelajari tentang apa? Jaringan tumbuhan. Khususnya kita pelajari tentang jaringan meristem. Ya baik. Kemudian jaringan meristem, apa yang dimaksud dengan jaringan meristem? Jaringannya? Ya benar. Kemudian apa saja ciri-ciri jaringan meristem tadi? Sebutkan. Dinding selnya tipis, kemudian kaya akan sitoplasma, kemudian vakuola berukuran kecil ya, kemudian susunan sel-selnya kecil dan teratur. Selanjutnya apa saja tadi pembagiannya? Dibagi menjadi dua berdasarkan apa? Sekarang asal pembentukannya dan letaknya. Contoh-contohnya, coba berikan contohnya. Ya, Rofi, contohnya apa? Untuk jaringan meristem primer, contohnya ya ujung akar dan ujung batang tumbuhan dewasa. Kemudian Rofi silakan contoh dari meristem apikal. Ya, terletak pada ujung akar dan pucuk tunas. Kemudian contoh dari meristem lateral. Ya, Gil. Ya, pada kambium dan falogen pada batang tumbuhan. Kemudian meristem interkalar. Siapa yang menjawab? Ya, silakan. Berlian. Ya, di daerah pangkal nodus batang tanaman dari suku rerumputan. Jadi, bagaimana untuk pelajaran pada pagi hari ini bisa dipahami? Ya, terima kasih. Ibu rasa cukup untuk pelajaran pada hari ini. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas mengenai jaringan tumbuhan, yaitu jaringan permanen atau jaringan dewasa. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang Ibu berikan bermanfaat. Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dapat salah kata ataupun sikap yang kurang baik. Ibu mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.